Perkenalkan, nama saya Rizky Sandarmawan dengan NIM 2001388. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang Angkatan 2020 Universitas Pendidikan Indonesia. Saya ingin mempresentasikan artikel jurnal ilmiah saya yang berjudul Budaya Buang Sampah di Jepang serta harapan pengimplementasian dalam masyarakat Indonesia. Sistematika penulisan ada 5, 1 pendahuluan, 2 metode, 3 hasil dan penelitian, 4 pembahasan, 5 kesimpulan. Pendahuluan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, sampah adalah barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi dan sebagainya. Kotoran seperti daun atau kertas. Sampah merupakan barang yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Sesuai dengan definisi sebelumnya, sampah merupakan suatu benda yang tidak ternilai atau tidak berharga yang ada di sekitar lingkungan masyarakat. Sering berkembangnya zaman, Indonesia menghadapi masalah yang besar, yaitu sampah yang bertebaran di mana-mana dan penumpukan sampah yang berlebihan. Khusus masalah sampah yang bertebaran, akar masalah berawal dari sifat orang Indonesia yang membuang sampah secara sembarangan. Di Indonesia, kita dapat melihat sampah di mana-mana, khususnya di daerah perkotaan. Kebiasaan ini berdampak buruk di berbagai sektor, seperti sosial, ekonomi, dan budaya. Sementara itu, negara Jepang merupakan salah satu negara maju yang memberikan banyak pengaruh pada berbagai aspek di seluruh dunia. Budaya yang disiplin dan teratur menjadikan negara ini disegani negara-negara di dunia. Pelbagai aspek diatur secara apik, termasuk pula dalam mengurus sampah. Bagaimana cara negara Jepang bisa membuang, memilah, serta mengolah sampahnya? Saya menggunakan metode penelitian ini dengan jenis penelitian kualitatif melalui metode deskriptif dengan pendekatan cross-sectional. Mahfuz et Alice tahun 2005. Ketiga, hasil dan penelitian. Sampah tidak hanya menjadi masalah nasional, tetapi juga masalah dunia. Di Indonesia, isu sampah selalu muncul ketika terjadi banjir. Pada tahun 2014, jumlah volume sampah di Jakarta per hari adalah sekitar 6.000 hingga 6.500 ton. Sedangkan di Bali lebih besar lagi, yaitu bisa mencapai jumlah 10.725 ton per hari. Lain lagi di Palembang, jumlah volume sampah mencapai 1.200 ton per hari. Secara keseluruhan, pada tahun 2014, sampah yang dihasilkan di Indonesia per hari mencapai 175.000 ton sampah, atau jika dirata-rata, setiap orang memproduksi sampah 0,7 kg per hari. Dari data tersebut, Indonesia dinobatkan sebagai negara penghasil sampah plastik terbesar setelah Cina. Lalu, menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menjelaskan bahwa tahun 2019 sampah di Indonesia akan mencapai 68 juta ton, sedangkan plastik sampah diperkirakan akan mencapai 9,52 ton. Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya Beracun, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tuti Hendrawati Mintarsih mengungkapkan, produksi sampah terus meningkat setiap tahun, dengan rata-rata naiknya mencapai 1 juta ton setiap tahunnya. Jumlah sampah yang demikian besar tersebut bukan satu-satunya masalah yang berkaitan dengan sampah, tetapi ada masalah yang lebih diperhatikan lagi, yaitu bagaimana mengatasi perilaku masyarakat dengan tingkat kesadaran rendah terhadap membuang dan mengelola sampah. Perilaku buruk tersebut akan menyebabkan pengelolaan sampah menjadi semakin rumit dan sulit mencari solusinya. Pembahasan. Pada zaman Soeharto, pemerintah sudah sering kali mengeluarkan kebijakan berkaitan dengan penanganan dan pengelolaan sampah.
Gerakan untuk membuang sampah di tempatnya sudah pernah dicanangkan pada zaman ini melalui program Gerakan Disiplin Nasional atau GDN pada tahun 1995. Gerakan yang rencananya akan dibuat dalam program jangka panjang tersebut pada tahap pertama dititik beratkan pada 3 hal, yaitu budaya tertib, budaya bersih, dan budaya kerja. Namun, sampai berlalunya masa pemerintahan Orde Baru, kesadaran akan budaya GDN luntur sampai tidak terlihat lagi jejaknya. Selain itu, regulasi dari pemerintah Indonesia untuk menangani orang yang membuang sampah ada dalam diatur Perda nomor 3 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah pasal 130 ayat 1B dengan maksimal denda Rp500.000. Selain itu, ada pula regulasi terkait larangan membuang sampah di sungai atau ke tempat yang bukan semestinya. Regulasi tersebut diatur pada Undang-Undang PLH pasal 98 ayat 1. Pada tahun 2016, kebijakan terkait penanganan sampah yang terbaru dari pemerintah kembali dicanangkan pada Hari Peduli Sampah Nasional atau HPSN tanggal 21 Februari dengan mengkampanyekan Gerakan Indonesia Bebas Sampah 2020 dengan memberlakukan penggunaan kantong plastik berbayar sebesar Rp200 per kantong plastik. Begitu banyak peraturan yang dicanangkan pemerintah dari dulu tidak membuat jera bagi pelanggar pembuang sampah sembarangan. Perilaku membuang sampah sembarangan masih menjadi penyakit sebagian besar masyarakat di Indonesia. Tidak hanya milik orang miskin, tetapi juga orang kaya. Bukan hanya orang yang tidak berpendidikan. Bahkan, banyak orang yang berpendidikan pun masih memiliki perilaku membuang sampah sembarangan. Di sisi lain, negara maju seperti Jepang memiliki peraturan yang ketat dan disiplin mengenai cara membuang dan mengelola sampah. Di tempat publik seperti stasiun, akan jarang menemui tempat sampah. Meskipun begitu, orang Jepang biasanya menyimpan sampahnya di saku atau tas selama perjalanan, dan apabila ada tempat sampah, mereka langsung membuangnya. Tradisi membuang sampah dengan membeda-bedakan serta memisahkan menurut bentuk, ukuran, dan hari, menurut orang Jepang sudah berlangsung sejak zaman Edo, yaitu abad ke-16. Contoh limbah kertas seperti koran, majalah, kertas pembungkus, kertas tulis, kotak kardus, kotak pakaian, kotak sepatu, dan sejenisnya. Contoh limbah abu seperti abu batu bara, residu abu dari proses pembakaran industri, dan residu pembakaran lainnya, atau Plastic Waste Management Institute 1991 dalam NRL. Oleh karena itu, penduduk di daerah Edo diharuskan untuk memilah sampah agar mempermudah pelaksanaan pendaur ulangan. Sebagai solusinya, pemerintah daerah menyediakan tempat pembuangan sampah. Perlu juga diketahui bahwasannya pengelolaan sampah di Jepang tidak dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah pusat, namun dipercayakan pada pemerintah di tingkat municipality. Wardani tahun 2007. Masyarakat Jepang berkewajiban membuat rancangan pengelolaan sampah untuk wilayah administratifnya dan harus melakukan proses pembuangan sampah sesuai dengan ketetapan yang berlaku. Menurut Ishino tahun 1989. Sistem ini dikenal dengan istilah desentralisasi dalam pengelolaan sampah. Desentralisasi yang dimaksud adalah penyerahan otoritas pengelolaan sampah perkotaan pada level pemerintahan terdekat dengan masyarakat, yaitu municipality yang paling dekat dengan warga. Menurut Khalifah tahun 2007. Dalam Waste Management Law, dikatakan bahwa municipality bertanggung jawab penuh dalam pengelolaan sampah rumah tangga, termasuk cara pengumpulannya atau
Office for International Environmental Cooperation, City of Kitakyushu, tahun 2004. Masyarakat Jepang diperbolehkan menerapkan peraturannya masing-masing dengan syarat mengikuti alur dari peraturan yang berlaku. Berdasarkan catatan Kementerian Lingkungan Jepang, diketahui bahwa Hiroshima merupakan kota yang pertama kalinya memperkenalkan sebuah sistem manajemen atau pengelolaan sampah yang hingga saat ini masih diterapkan di Jepang. Semua itu bermula pada masa pertumbuhan ekonomi Jepang yang pesat setelah Perang Dunia II tahun 1960. Saat itu, kota Hiroshima tiba-tiba mengalami peningkatan generasi sampah. Begitu juga terjadi di kota-kota lain seluruh Jepang. Dalam usaha mengurangi timbunan sampah, pada tahun 1976, kota Hiroshima memperkenalkan sebuah sistem untuk pertama kalinya di Jepang, yang dikenal dengan istilah Sort Waste Collection. Sistem yang dimaksud adalah sistem yang melibatkan warga untuk memisahkan sampahnya masing-masing ke dalam 5 kategori, yaitu sampah yang dapat dibakar, sampah yang tidak dapat dibakar, sampah yang dapat didaur ulang, sampah berukuran besar, dan sampah berbahaya. Walaupun pada awalnya masyarakat mengalami kesulitan, namun secara bertahap sistem ini mulai dikokohkan. Dan sejak saat itu, sistem ini menyebar serta dikenal di seluruh Jepang sebagai sistem pemisahan sampah ala Hiroshima. Lalu, sistem tersebut diikuti seluruh kota di Jepang. Hingga kini, kategori sampah tersebut dibagi menjadi beberapa bagian, antara lain 1. Moerugomi, yaitu adalah sampah mudah terbakar seperti makanan, kertas, dan lain-lain. 2. Moenai gomi, sampah suka terurai yaitu plastik. 3. Kandenchi, baterai. Spray kang, yaitu kaleng semprot. Parfum kalengan atau cat kaleng. Plastik seiyo kihoso, tempat berbahan plastik yang bisa direcycle. 6. Kang Bing Petobor, yaitu kaleng minum, botol PET, botol atau botol plastik. Ke-7, Chisana Kinzoku Kei, kusei, kaleng kecil seperti kaleng tuna dan lain-lain. Ke-8, Koshi, yaitu kertas bekas, majalah, koran, karton susu, dan lain-lain. 9. Furugi atau pakaian bekas. Dan terakhir, Sodaigomi, yaitu sampah besar seperti lemari, meja, mesin cuci, dan lain-lain. Solusinya, menurut saya, dari penjawaban sebelumnya, ditegaskan bahwa sistem buang sampah di Jepang sudah ada sejak abad ke-16 atau zaman Edo. Sistem buang sampah di Jepang bukan hanya sekadar buang tempatnya saja, melainkan sampah-sampah tersebut dipilah, disortir secara teratur menjadi 10 bagian. Diharapkan di Indonesia menerapkan sistem desentralisasi seperti yang tadi sudah dijelaskan melalui lingkup organisasi terkecil, yaitu melalui RT atau RW setempat. Lalu, lakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar terkait buang sampah dengan sistem sort waste collection. Setelah itu, ketua RT atau RW setempat membuat bank sampah untuk menyortir sampah masyarakat sekitar. Kesimpulan, budaya membuang sampah di Jepang dapat dijadikan sebagai acuan dalam membuang sampah di Indonesia. Bukan hanya sekadar membuang saja, melainkan pula memilah sampah dengan baik dan benar. Budaya malu dan disiplin orang Jepang perihal membuang sampah dari kecil pula bisa menjadi contoh yang baik dalam mengatasi masalah ini. Dengan kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap lingkungan sekitar dapat menciptakan lingkungan yang bersih. Peran seluruh elemen masyarakat dalam meningkatkan kesadaran terhadap membuang dan memilah sampah harus ditanamkan sejak dini. Cara yang terbaik adalah memulai dari diri sendiri, keluarga, hingga tingkat tinggi sampai ke masyarakat. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.